Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan mic nomor 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuryanto dari Salatiga. Nggih. Tadi saya ingin ingatkan, yang orang Ketang itu etis paling tidak itu Pak. Apa? Paling tidak. Agak didekatkan, mic-nya agak didekatkan. Biar agak jelas nih. Terus Apa? saya setuju dengan MTA nggak usah punya kartu kredit. Saya trauma. Kartu kredit. Ya. Oh Nggak ya. usah, saya trauma Pak. Ya. Jadi saya udah 20 tahun yang lalu saya menikmati kartu kredit. Saya sekarang udah nengok gedungnya gedung yang banknya itu udah nggak suka. Itu ya setuju nggak perlu punya kartu kredit. Traumanya kenapa? Coba. Dulu waktu Agak didekatkan Bapak ya biar jelas. Dulu waktu saya di kantor, di data marketingnya kita tinggal nulis saja. Memang kita waktu pembelanjaannya itu nikmat. Ada tamu dari Prancis kita temani. Tahu-tahu kebobolan. Tapi alhamdulillah udah selesai. Yang pasti saya udah kapok. Ya. Itu yang kemudian akan saya tanyakan, beberapa kemarin tuh saya melihat running spec di media elektronik, redaksinya kurang lebih stopnya begini, seruan dari RI 2 ormas supaya bisa mempromosikan Islam moderat. Kalau saya ingat ormas itu kan ingat yang enggak. Nah, Islam moderat itu yang bagaimana menurut Rasulullah? Itu. Kemudian amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau amal ma'ruf ingat, begitu nahi mungkar, saya mencoba Pak untuk membantu memberantas 303. 303 itu KUHP perjudian. Saya cari tahu, saya tanya sama seseorang, masalah perjudian ini piye? Wis ora sah, udah gue diculik. Artinya apa? Kalau saya mengekspos masalah perjudian, saya punya resiko. Tapi kalau saya diam aja, saya takutnya apa? Lemah iman. Tapi semenjak Verdi Sambo, Juragan 303, itu perjudian tiarap semua. Jadi sekarang saya nggak bisa menyelidiki. Nah, apakah sepatut saya itu menghindari lemah iman untuk perjudian kita bisa ikut memberantas atau serahkan aja sama polisi? Demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kartu kredit tadi ini langsung dari pelakunya. Kalau saya tidak bisa menceritakan bagaimana trauma terkait kartu kredit, karena belum pernah. Belum pernah. Tapi beliau trauma betul. Ini bukan hanya khayalan, bukan hanya omong kosong. Beliau sampai betul-betul mengatakan trauma. Trauma ini beda dengan takut loh ya. Trauma ini lebih dalam daripada itu. Tom-tomen. Jadi trauma. Mungkin ketika beliau mendengar kata atau kalimat kartu kredit itu sudah dredeg beliau. Teringat masa silam, masa lalu yang betul-betul mentekam. Trauma. Merasa betul-betul trauma karena ya ketika harus ngisinya enak. Belanjanya enak.
Habis itu ternyata pengakuan beliau tadi kebobolan. Apa yang kebobolan saya tidak tahu. Tapi beliau pengalaman. Dulu berapa kartu kredit Bapak? Baru 1 sudah trauma. Kalau 2 jenengan bisa gali lubang tutup lubang itu. Nah ya, 1 saja trauma, apalagi 2, trauma 2. Trauma. Kalau 3 kartu kredit, jamak itu trauma kan itu. Ini trauma. Ya. Maka sebelum memiliki, pikirkan dengan baik, dipenggalih dengan baik, bersyukurlah. Petani-petani yang di Tegal, di sawah nggak pernah mikir kartu kredit. Mikirnya patule landep opora kan itu. Iya, pedas opora, nggak pernah mikir kartu kredit. Bersyukur itu. Ya. Kemudian yang kedua, Islam moderat. Setuju gak dengan Islam moderat? Setuju Islam moderat, tapi yang bagaimana gitu loh. Islam moderat itu Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu yang disampaikan terkait Islam itu sumbernya dari Quran dan Sunnah, maka itu rahmatan lil alamin. Quran diturunkan, Nabi diutus untuk menyebarkan Al-Quran, itu tujuannya rahmatan lil alamin. Tujuannya untuk atau sebagai pembawa rahmat bagi semesta. Untuk bisa rahmatan lil alamin, maka tidak ada cara lain kecuali mengajarkan Islam bersumber dari Quran, mengajarkan Islam sumber dari suri tauladan, yaitu Rasul. Karena yang paling paham tentang Al-Quran adalah Rasulullah. Yang mendapatkan wahyu Al-Quran adalah Rasulullah. Sedangkan Rasulullah sendiri, Allah sendiri membuat ketetapan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasul yang Allah utus, yaitu Nabi Muhammad, dengan membawa Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Quran, apa yang keluar dari lisan beliau itu bukan berdasarkan hawa nafsu pribadi beliau sebagai bashar, bukan. Namun apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah berdasarkan wahyu. Sedangkan Nabi diutus, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kemudian illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi semesta. Untuk bisa mengemban amanah dari Allah ini, tidak ada cara lain bagi Nabi kecuali mengajarkan Al-Quran. Maka kita setuju Islam itu rahmatan lil alamin. Tawassut wasatiyah kita setuju, memang itulah Islam. Nah, bagaimana biar wasatiyah? Bagaimana biar tawassut? Maka sampaikan Quran, sampaikan sunnah dengan baik, jangan ditambah, jangan dikurang. Itulah tawassut, itulah wasatiyah. Kalau itu bisa dilakukan, maka kuntum khaira ummah. Coba diingat ayatnya itu.
ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya. Jadi untuk menjadi sebaik-baik umat itu harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak bisa ini tanpa Al-Quran. Tidak bisa tanpa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melihat Islam ini, kerahmatan Islam untuk semesta, moderasi Islam, wasatiyah, ini yang kita lihat adalah Quran dan sunnahnya. Seberapa moderatnya Islam, maka lihat dari Quran. Seberapa moderatnya Islam, lihat dari sunnahnya. Jadi melihat kerahmatan Islam untuk semesta ini, moderatnya Islam, yang kita lihat adalah kebenaran dari Quran dan sunnah, bukan melihat kepada pemeluknya. Kalau yang kita lihat dalam melihat kerahmatan Islam dan juga moderasi Islam ini, kemoderatan Islam ini kita lihat dari orang Islamnya, bukan kita lihat Quran dan sunnahnya, kita akan tertipu. Karena nanti tidak sama dengan pemahamanku, tidak sama dengan pendapatku, wah ini Islamnya radikal, Islamnya tidak moderat. Nanti akan begitu. Kalau kita melihat individunya, melihat orangnya, melihat orang Islamnya, maka yang terlihat nanti adalah pembenaran, bukan kebenaran. Sedangkan yang dibutuhkan, yang harus kita lihat adalah kebenaran. Untuk mengetahui Islam ini rahmatan lil alamin, Islam ini moderat, maka tolak ukurnya kebenaran, bukan pembenaran. Kalau kebenaran berarti tolak ukurnya apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu Quran dan Sunnah. Itulah kebenaran Islam. Itulah rahmatan lil alaminnya Islam. Itulah moderatnya Islam, yaitu dari Quran, dari Sunnah, bukan dari akal kita sendiri-sendiri, bukan berdasarkan pemahaman kita sendiri-sendiri, tetapi berdasarkan Quran, berdasarkan Sunnah. Apa maunya Quran, apa maunya Sunnah, itulah moderat. Apa maunya Quran, apa maunya Sunnah, kita ikuti dengan lurus, istiqomah. Itulah rahmatan lil alamin. Ishhadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa kami ini orang Islam. Bagaimana mungkin kita akan menyaksikan akhlak, menampakkan akhlak Islami kalau tidak dari Quran, tidak dari Sunnah? Bagaimana mungkin kita mewujudkan rahmatan lil alamin kalau tidak dari Quran, tidak dari Sunnah? Maka jangan lihat orangnya, lihat Quran dan Sunnahnya. Niscaya akan kita temukan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang wasatiyah, yang moderat. Wes, jangan, tidak usah cari cara lain. Nabi sudah tunjukkan sedemikian rupa.
Bagaimana Islam ini betul-betul bisa menjadi rahmat bagi semesta. Bagaimana Islam ini bisa moderat. Nabi sudah contohkan, Nabi sudah tunjukkan caranya. Tinggal kita mengikuti Nabi. Tidak usah buat cara sendiri. Dengan cara melihat orang lain, oh ini pemul, oh ini moderat, oh ini radikal, oh ini radikul, oh ini apa kan gitu. Kalau kita melihat orangnya, yang ada nanti pembenaran, bukan kebenaran. Sedang Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang moderat, ini bicara tentang kebenaran, bukan bicara tentang pembenaran. Kebenaran berarti tolak ukurnya, landasannya Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, Bapak Wakil Presiden kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menyerukan untuk itu. Ormas-ormas untuk menyebarluaskan Islam yang moderat. Alhamdulillah, berarti beliau menyeru ormas Islam itu untuk menyuarakan terus Quran Sunnah. Dan alhamdulillah sudah terus dilakukan oleh MTA sejak 50 tahun yang lalu. Ya, maka melihat Islam rahmatan lil alamin, Islam moderat, itu jangan melihat orangnya, jangan melihat kelompoknya, jangan melihat individunya, tapi lihat bagaimana maunya Quran, bagaimana maunya Sunnah. Itulah moderat, itulah rahmatan lil alamin. Karena Quran langsung dari Allah, berarti untuk menjadi moderat, untuk menjadi rahmatan lil alamin, Allah sudah tunjukkan caranya dalam Al-Quran. Dan kemudian langsung dipraktekkan oleh Nabi. Caranya ini. Sehingga jadilah Islam rahmatan lil alamin dan betul-betul moderat dengan diamalkannya Quran dan Sunnah. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, dengan apa kenal versi Sambu? Negara kita ini negara hukum, Bapak, ya. Kita percaya di antara oknum-oknum penegak hukum yang kurang baik, yang tidak baik, masih banyak yang baik. Negara kita negara hukum, kita tidak punya kewenangan. Napa saged jenengan mengadili Verdi Sambu? Kan tidak bisa. Serahkan pada hukum. Serahkan pada hukum. Hukum di negeri kita menjadi panglima. Kewajiban kita tinggal mendoakan. Mudah-mudahan pengemban-pengemban amanah penegak hukum di negeri kita ini betul-betul dikuatkan hatinya, azamnya oleh Allah, sehingga berani untuk menegakkan hukum. Sehingga sanksi, aturan tidak hanya tajam ke bawah, namun sama-sama tajam ke atas. Kalau ke atas itu harusnya lebih tajam lagi. Kalau ke atas harus lebih tajam lagi. Ya, kewajiban kita tinggal mendoakan. Mendoakan beliau-beliau pengemban amanah untuk menegakkan hukum di negeri kita ini, biar seadil-adilnya untuk menegakkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan takut. Sekalipun zaman misalkan sudah sangat edan, tetap akan ada sekelompok dari umat Nabi Muhammad yang Allah beri kekuatan lahir batin, sehingga tetap berani menyuarakan kebenaran. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada, itu kata Nabi, sekelompok dari umatku yang terus menerus sampai nanti hari kiamat
itu punya keberanian, Allah jadikan dia berani, Allah tolong dia secara lahir maupun batin untuk terus menyuarakan kebenaran, sehingga dia benar-benar menjadi tentara Allah di muka bumi ini. Walillahi junudus samawati wal ard. Tetap akan ada, seedan apapun zaman, tetap akan ada tentara-tentara Allah di atas muka bumi ini yang senantiasa menyuarakan kebenaran apapun resikonya. Tetap akan ada. Itu jaminan dari Nabi. Mungkin kita terus nyimpun itu biar yang lain saja, biar yang lain saja yang menyuarakan itu, saya tak begini ikut menikmati hasilnya. Apa begitu? Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu penting. Amar ma'ruf saja kita belum menjadi khaira ummah. Nahi ma'ruf saja tanpa amar ma'ruf itu juga, nahi mungkar saja, mencegah kemungkaran saja tanpa amar ma'ruf itu juga belum menjamin kita jadi khaira ummah. Amar ma'ruf saja tanpa nahi mungkar juga tidak menjadikan kita khaira ummah. Maka umat Islam harus bersinergi. Apalagi penduduk negeri kita ini mayoritas beragama Islam. Pengemban-pengemban kebijakan mayoritas beragama Islam. Mudah-mudahan memberikan kebijakan-kebijakan beliau-beliau itu dilandasi keimanan dan ketakwaan, dilandasi bimbingan dari Allah dan juga Rasulullah, sehingga terjalinlah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, salah satunya negeri kita ini negeri hukum. Kalau memang ada kemungkaran, kita tidak bisa mencegah karena tidak punya kewenangan, baik dengan kekuatan karena tidak punya kewenangan, ataupun kita tidak bisa memberikan nasihat dengan lisan, maka pilih cara yang terakhir, yaitu dengan hati. Dengan hati berarti kita benci terhadap perbuatan kemungkaran itu. Kebencian hati terhadap kemungkaran itu menandakan kita masih punya iman daripada tidak punya, masih punya iman meski lemah daripada tidak punya. Tapi kalau hati kita condong senang dengan perbuatan itu, maka selemah-lemah iman pun kita tidak punya. Ya, kalau Bapak tidak punya kewenangan di negeri ini untuk mengadili, ya dinasihati. Kalau ternyata nasihat-nasihat sudah diberikan tidak digubris, ya tidak apa-apa. Tetap tunjukkan bahwa hati kita benci terhadap kemungkaran itu. Sedikit pun kita tidak mendukung. Artinya kita sangat membenci perbuatan itu. Biar iman tetap ada, tetap punya meski lemah. Selain itu doakan, mohon pada Allah pengemban-pengemban amanah yang masih jujur, masih adil, betul-betul dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan ditolong oleh Allah, hatinya ditenangkan oleh Allah, keselamatannya dijaga oleh Allah. Dan doakan negeri yang kita cintai ini menjadi negeri baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Kenapa? Karena kalau negeri akhlaknya rusak, maka tangeh lamun, mustahil negeri itu menjadi negeri baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya keadaan satu bangsa itu tergantung akhlaknya. Kalau akhlak satu bangsa itu hilang,
akhlak penduduk bangsa itu rusak, maka bangsa itu pun juga akan turut rusak, jauh dari pertolongan Allah. Maka terus kita berdoa dan jangan berdoa saja, mulai dari diri sendiri untuk berubah. Ibda' binafsik. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi bangsa yang sangat kita cintai ini dari orang-orang yang tidak punya akhlak, dari orang-orang yang tidak punya budi pekerti, dari orang-orang yang memang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, inginnya hanya merusak, inginnya hanya untuk memenuhi ambisi pribadi. Mudah-mudahan Allah melindungi negeri ini dari oknum-oknum seperti itu. Ya, ada lagi? Ya, baik. Mungkin bisa kita sambung di Ahad mendatang. Baik, Bapak Ibu, saudara dan saudari, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampaikan salam kami nanti untuk keluarga di rumah masing-masing. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.